Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Listari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Agam. Baiklah, saya akan memaparkan tugas saya, yaitu koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat pertanyaan seperti berikut. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, kedua, memahami dan merespon kebutuhan belajar murid, ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, dalam kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, ketiga, profil. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dalam minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran. Dalam profil belajar murid, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensiasi proses, guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid.
diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Baik modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, modul 2.1 yang sekarang kita bahas. Ternyata ada keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Supaya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal tersebut, maka guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terima kasih.